Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih seputar paspor ya. Tadi diberitakan di suara itu sangat heboh, teman-teman sampai kebingungan ya maksudnya apa. Dan SPLP apa itu yang datanya palsu siap-siap dipulangkan ya kan. Sebenarnya mau data asli ataupun palsu, terkoreksi ataupun tidak, kita itu akan tetap pulang karena kita nggak selamanya di luar negeri, itu perlu dicatat ya. Dan dari berita tadi saya sempat membaca, sebenarnya saya sudah membaca berulang kali ya di situ. Pertama yaitu kan di situ sudah dijelaskan in the meantime, jadi dalam waktu ini ya kami melihat beberapa cara menyelesaikan soal bagi pemohon paspor yang telah masuk Hong Kong dengan data palsu, agar jangan sampai ada lagi korban-korban berjatuhan dari mereka yang mencari nafkah di sini. Ini adalah kata Menhukam Yasona Lawli. Misalnya, untuk BMI yang ketahuan menggunakan data palsu di paspor namun kontrak kerjanya belum berakhir, kami akan berikan kesempatan bagi pemohon tetap menggunakan paspor lamanya itu, tapi hanya sebagai hanya sampai selesai kontrak kerja saja. Maksudnya di sini adalah begini ya, jika ketahuan menggunakan data palsu, itu artinya di saat kalian memperpanjang paspor ternyata terdeteksi mempunyai data ganda dan ternyata palsu semua atau salah semua datamu. Jadi hanya diberi kesempatan sampai habis kontrak, karena otomatis di saat kalian ditanya dokumen dukungan tidak mampu memberikan ya. Kemudian yang kedua yaitu jika paspor palsu BMI yang masa berlakunya telah berakhir sementara kontraknya masih berlaku. Tapi ini ada koreksi ya, sebenarnya paspor itu nggak ada yang palsu, data pun nggak ada yang palsu, tetapi memang disalahkan oleh pihak yang berkepentingan ya. Nah, jika paspor palsu BMI yang masa berlakunya telah berakhir sementara kontrak masih berlaku, kita akan kasih SPLP sampai masa kontraknya berakhir. Nah, ini adalah contoh jika ternyata terdeteksi mempunyai data ganda dan tidak mampu menyediakan dokumen dukungan, paspor baru tidak akan dikeluarkan oleh pihak keimigrasian di KJRI, namun akan diberikan SPLP untuk menyelesaikan kontraknya sampai akhir kontraknya. Ini catatan bagi mereka yang sudah jutking loh ya. Jadi dia sudah utuh, sudah journey komplit. Nah, kemudian di sini ada lagi yaitu nah, di sini juga ada lagi kategori berikutnya yaitu setelah SPLP maka silahkan pulang kemudian membuat paspor ya, karena terdeteksi kalian datanya tidak asli, tidak sesuai dengan data kalian di Indonesia, maka kalian akan terpaksa pulang dan menggunakan SPLP itu. Dan jika ingin bekerja lagi ke Hong Kong, jangan pernah mengubah datanya seperti yang sebelumnya ya. Contoh, diubah sesuai dengan yang asli tapi tidak boleh lagi ke Hong Kong, seperti kutipan dari Konsul Imigrasi Andri Indardi ya, meminta para BMI yang telah dipulangkan ke Indonesia untuk alasan itu agar tidak nekat bekerja kembali ke Hong Kong lagi. Ini karena data palsu mereka telah otomatis tercatat di imigrasi Hong Kong. Jangan kembali dahulu ke Hong Kong sebelum ada konfirmasi bahwa pemerintah Hong Kong akan menerima BMI yang telah direvisi datanya. Nanti kata Andri saat berita ini diturunkan ya, pemerintah Indonesia berupaya memintakan amnesti. Nah, dalam arti seperti ini, jika teman-teman memang terbukti mempunyai data ganda dan juga ternyata data kalian itu adalah data yang salah dan harus dibenarkan, disesuaikan dengan data kalian yang di Indonesia, maka di saat kalian membuat paspor nanti baik di Indonesia maupun di KJRI akan dimintai mengubah atau direvisi menjadi yang benar, data yang benar yang sesuai dengan
data di Indonesia seperti akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan cukup 3 ini yang permanen ya. Dan itu menunggu karena pemerintah akan memintakan amnesti kepada pemerintah Hong Kong ya untuk bagi anak-anak yang terkoreksi datanya atau terdeteksi ini. Nah, sekali lagi di sini ada beberapa catatan ya, kategori data permanen. Nah, apakah itu data permanen ya ini? Data permanen yaitu nama, itu sesuai dengan akte. 2 yaitu tanggal lahir, tahun lahir dan bulan lahir itu mencakup umur ya, usia kita. Nah, itu justru yang sangat sering dipalsu. Kemudian tempat lahir atau kota kelahiran kita, jenis kelamin dan kewarganegaraan. Kalau jenis kelamin tidak bisa dipalsu ya, karena jenis kelamin itu sudah dari sananya, kecuali operasi. Nah, kemudian dari data permanen tersebut akan terdapat ini, jenis ini, data ganda, data palsu, sebenarnya bukan palsu ya, tapi salah ya. Terus terkoreksi data, SPLP, dan pulang. Nah, sebenarnya data asli bawaan lahir dari akte, ijazah, dan lain-lainnya itu sebenarnya tidak ada yang namanya data palsu, data ganda, ataupun dikoreksi itu tidak ada karena memang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengubahnya. Kalau BMI-nya tidak mau ya, BMI tidak akan mau mengubah datanya. Nah, yang selanjutnya adalah jika kita melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu di sini ya, bekerja terutama kita banyaknya adalah BMI, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Singapura batas usianya 23 tahun, Taiwan dan Hong Kong 21 tahun. Nah, karena batas usia inilah maka akan rentan dengan pemalsuan dokumen atau penambahan usia dan pengurangan usia. Maka akan menjadi korban seperti ini. Nama yaitu asli, kadang kalau kita bekerja ke Timur Tengah akan ada tambahan nama ayah, juga nama suami ya kadang ya. Terus umur meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini yang paling sering diganti ya. Paling sering diganti terutama tahun lahir karena akan ditambahi ataupun dikurangi. Jadi yang tua dimudahkan, yang muda dituakan. Itu adalah konsep bisnisnya jual beli atau konsep bisnisnya PJTKI itu sendiri. Terus di situ tempat lahir itu kadang-kadang saja. Tempat lahir itu kadang-kadang diganti. Karena itu untuk mempermudah ya bagi mereka, mungkin bagi PJTKI sesuai yang dikatakan Pak Andri kemarin. Nah, jadi dari sekian banyak ini ya, karena tadi ada data ganda, yaitu di mana jika teman-teman pernah bekerja ke Singapura yang mana batas usia 23 tahun, kemudian ke Taiwan dan Hong Kong 21 tahun, maka teman-teman pernah ke Singapura semisal karena umur belum cukup dituakan menjadi 23 tahun. Terus pulang, istirahat, masuk PT lagi, kalian bekerja lagi ke Taiwan atau Hong Kong dengan usia, karena sudah cukup usia digunakan identitas asli kalian. Nah, di situ maka akan teridentifikasi data ganda, yaitu di mana pernah melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan paspor yang usianya dituakan karena ke Singapura, kemudian sekarang bekerja ke Hong Kong, itu dengan data aslinya. Nah, otomatis teman-teman akan teridentifikasi data ganda ya, 2 data di situ, usia yang dituakan dan usia yang asli. Nah, seperti itu adalah contoh data ganda. Dan jika kondisimu dulu itu dituakan dan sekarang itu asli, maka ya aman saja. Silahkan menyediakan dokumen dukungan seperti akte, kartu keluarga, ijazah, dan buku nikah. Nah, sementara data palsu atau dipalsukan ya, itu lebih pentingnya itu semua diubah, cuma namanya saja yang tidak diubah. Jadi semuanya itu dipalsukan dokumen dukungannya oleh pihak tertentu, terutama ya PL atau sponsor yang melakukannya ya demi komisi. Nah, ini
meskipun sedari awal Anda palsu satu data, itulah yang dan tidak sama dengan data yang di Indonesia, itulah yang dinamakan data yang palsu. Kemudian terkoreksi data. Apakah itu terkoreksi data? Ya contohnya itu tadi, seperti Anda mengalami mempunyai data ganda itu tadi, pernah ke Singapura dan Taiwan, sekarang ke Hong Kong, tetapi dengan usia yang semula dituakan kemudian dikembalikan ke yang asli, itu adalah bisa jadi terkoreksi, ya kan? Begitu juga dengan endorsement. Nah, seperti apa endorsement? Seperti yang lalu sudah saya jelaskan. Nanti untuk lebih tepatnya terkoreksi data ini, masalah endorsement akan saya bahas lebih jauh di episode berikutnya. Karena endorsement ada beberapa endorsement yang perlu saya jelaskan, yang saat ini filenya belum bisa saya cetak karena juga punya orang, saya pun juga belum ada contohnya tapi di HP nanti tidak jelas. Jadi di next untuk di episode berikutnya akan saya jelaskan macam-macam endorsement. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kurang jelas bisa telepon saya di nomor saya seperti biasa 98506454. Terima kasih.